Hello everyone, welcome back to my YouTube video. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Namun sebelum menjelaskan lebih dalam, pasti di antara teman-teman ada yang bertanya apakah itu rata-rata? Rata-rata merupakan ukuran yang menunjukkan nilai tengah dari seluruh data. Rata-rata tentu sangat tidak asing dalam pikiran kita. Rata-rata seringkali muncul sehari-hari. Contoh saat kita membaca artikel. Contohnya tertulis dalam artikel, rata-rata kasus COVID-19 pada 7 hari terakhir 25 kasus. Oke, baiklah, kita akan lanjut pada rata-rata populasi. Rata-rata populasi atau nilai tengah populasi merupakan hasil dari penjumlahan seluruh elemen populasi dibagikan dengan banyaknya elemen populasi. Rata-rata populasi adalah konstanta yang tidak diketahui. Dalam statistik, rata-rata populasi didefinisikan sebagai rata-rata dari semua elemen dalam populasi. Rata-rata populasi juga dilambangkan dengan nu dan dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Nu sama dengan sigma X bahagi N, atau rata-rata populasi sama dengan jumlah seluruh nilai dalam populasi bahagi jumlah nilai dalam populasi. Dan untuk keterangannya, nu sama dengan rata-rata populasi, N sama dengan jumlah nilai dalam populasi, X sama dengan nilai data yang berada dalam populasi, sigma X sama dengan jumlah dari keseluruhan nilai X atau data dalam populasi. Selanjutnya, untuk mengetahui cara menghitung nilai rata-rata populasi, mari kita simak contoh soal berikut ini. Contoh soal ini kita ambil dari data jumlah mahasiswa strata 1 Universitas Samratulangi per angkatan 2015 sampai 2021 pada tahun 2021 dengan perolehan data sebagai berikut. Tahun 2015 ada 3.022 mahasiswa, tahun 2016 ada 4.716 mahasiswa, tahun 2017 ada 5.263 mahasiswa, tahun 2018 ada 5.066 mahasiswa, tahun 2019 ada 4.414 mahasiswa, tahun 2020 ada 4.839 mahasiswa, dan tahun 2021 ada 6.493 mahasiswa. Selanjutnya, untuk cara penyelesaiannya kita menggunakan rumus nu sama dengan sigma X bahagi N. Dengan langkah pertama, kita menjumlahkan seluruh angka atau jumlah mahasiswa strata 1 tahun 2015 sampai tahun 2021, yaitu 3.022 tambah 4.716 tambah 5.263 tambah 5.066 tambah 4.414 tambah 4.839 tambah 6.493. Langkah kedua, menghitung jumlah item dalam kumpulan data. Dalam kumpulan data tadi terdapat 7 item. Dan langkah ketiga, membagi nomor yang telah ditemukan di langkah pertama dengan nomor yang ditemukan di langkah yang kedua, yaitu 4.830 dibahagi dengan 7 dan mendapatkan hasil 690. Jadi, nilai nu atau rata-rata populasi dari mahasiswa angkatan 2015 sampai 2021 pada tahun 2021 adalah 690. Demikianlah penjelasan saya mengenai rata-rata populasi. Kita lanjut pada rata-rata sampel. Rata-rata sampel adalah nilai rata-rata yang ditemukan dalam sampel. Sampel hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan. Dalam statistik, rata-rata sampel merupakan penjumlahan hasil penjumlahan dari seluruh elemen sampel dibagikan dengan banyaknya elemen sampel.
Dan sampel rata-rata adalah rata-rata aritmatika dari nilai sampel acak yang diambil dari populasi. Manfaat dari rata-rata sampel adalah kita bisa menggunakan sampel dari populasi untuk memperkirakan ciri-ciri khusus populasi. Berikut ini kita simak rumus untuk menghitung rata-rata sampel. Rata-rata sampel juga dilambangkan dengan X bar. Dengan demikian, rumus X bar sama dengan sigma XI bahagi N, atau rata-rata sampel sama dengan jumlah semua nilai dalam sampel bahagi jumlah nilai dalam sampel. Keterangannya adalah X bar sama dengan rata-rata sampel, sigma menunjukkan operasi penjumlahan, XI sama dengan semua nilai X, N yang berarti jumlah item dalam sampel. Dan untuk dapat mengetahui cara menghitung rata-rata sampel, mari kita simak contoh soal berikut ini. Data dengan penambahan kasus COVID-19 terbanyak tanggal 20 April tahun 2022 terdapat di DKI Jakarta 231 kasus baru, disusul Jawa Barat 158 kasus baru, Banten 85 kasus baru, Jawa Tengah 57 kasus, dan ada Jawa Timur dengan 41 kasus baru. Selanjutnya, kita masuk pada cara penyelesaiannya. Sebenarnya, cara penyelesaian rata-rata sampel sama dengan cara penyelesaian rata-rata populasi, yaitu dengan langkah pertama, kita harus menjumlahkan semua angka. Dan yang kedua, menghitung jumlah item dalam kumpulan data. Dan yang ketiga, membagi langkah pertama dengan langkah kedua, yaitu dengan cara X bar sama dengan 231 tambah 158 tambah 85 tambah 57 tambah 42 sama dengan 114,6 dibahagi 5. Jadi, X bar sama dengan 22,92. Jadi, rata-rata sampel dari kasus COVID-19 tadi adalah 22,92. Demikianlah penjelasan saya mengenai rata-rata sampel. Kita lanjut pada median. Median adalah nilai yang letaknya di tengah dari data yang telah diurutkan, dari mulai nilai yang terkecil hingga terbesar. Artinya, median membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Selanjutnya, ciri-ciri utama dari median. Pertama, median tidak terpengaruh oleh nilai yang terlampau besar atau kecil. Kedua, median dapat dihitung pada data pemeringkatan ordinal atau di atasnya. Berikut ini kita simak rumus untuk menentukan median. Pertama, ada rumus untuk menghitung jumlah data ganjil, yaitu median sama dengan X kali N tambah 1 bahagi 2. Dan untuk menghitung median dengan jumlah data genap, kita gunakan rumus X N per 2 tambah X N per 2 tambah 1 bahagi 2. Dan untuk mengetahui median lebih jelas, mari kita simak contoh soal berikut ini. Berikut ini adalah data IPK kelas 2B7 Manajemen Mata Kuliah Statistik. Mahasiswa yang mendapatkan IPK 3 adalah 8, IPK 3,15, IPK 3,49, IPK 3,515, IPK 3,711, dan IPK 4,7 mahasiswa. Hitunglah median dari data di atas. Karena data dalam soal ganjil, maka kita gunakan rumus median sama dengan X N tambah 1 bahagi 2. Langkah pertama, kita urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Data pertama 5, data kedua 7, ketiga 8, keempat 9, kelima 11, keenam 12, dan yang terakhir 15. Langkah kedua, kita menghitung banyaknya data. Jumlah data N sama dengan 7.
Langkah ketiga, kita masukkan data ke dalam rumus. Median sama dengan X kali N tambah 1 bahagi 2. Median sama dengan X, N sama dengan 7, tambah 1 bahagi 2. Median sama dengan X8 bahagi 2. Median sama dengan X4. Jadi, data keempat adalah 9, maka mediannya 9. Kita lanjut pada contoh soal kedua, di mana data untuk mencari mediannya adalah genap. Berikut ini adalah data dari nilai mahasiswa manajemen semester 1. 70, 88, 95, 82, 90, 73, 98, 92, 85, dan 100. Tentukanlah median dari data di atas. Penyelesaian. Karena data dalam soal tadi adalah genap, maka kita gunakan rumus median sama dengan Xn bahagi 2 tambah Xn bahagi 2 tambah 1 bahagi 2. Langkah pertama, kita urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Data pertama 70, data kedua 73, data ketiga 82, data keempat 85, data kelima 88. Data ke-6 90, data ke-7 92, data ke-8 95, data ke-9 98, dan data ke-10 100. Langkah kedua, menghitung banyak data atau N. N sama dengan 10. Langkah ketiga, kita masukkan ke dalam rumus median sama dengan Xn bahagi 2 tambah Xn bahagi 2 tambah 1 per 2. Median sama dengan X5 tambah X6 bahagi 2. Karena X5 sama dengan 88 dan X6 sama dengan 90, maka mediannya adalah 88 tambah 90 bahagi 2. Median sama dengan penjumlahan dari 88 tambah 90, yaitu 178 bahagi 2 sama dengan 89. Jadi, nilai median dari nilai hasil semester 1 mahasiswa manajemen adalah 89. Demikianlah penjelasan saya mengenai rata-rata populasi, rata-rata sampel, dan median. Kiranya apa yang telah saya sampaikan boleh berguna untuk teman-teman sekalian. Demikianlah video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.